Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Pemberontakan Brandal Mas Cilik di Tegal. Dikutip dari sejarahing Tegal 92.blogspot.com, Minggu 13 Agustus 2017. Pada tahun 1857, Tumenggung Reksonegoro VIII meninggal, dan untuk penggantinya dicalonkan Raden Mas Ore atau Tumenggung Pangger. Ia putra nomor 2 dari Reksonegoro VIII. Tetapi karena masih kecil, pemerintah Belanda menangguhkannya, dan untuk sementara diangkat Tumenggung Sosronegoro sebagai bupati dengan status wakil bupati. Sayang, Tumenggung Sosronegoro baru menjabat 2 tahun lalu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Tumenggung Sosronegoro membangun Astana Raden Abunawa yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Balamoa. Raden Abunawa yang dimakamkan di Balamoa adalah putra Raden Benowo Bupati Pemalang tahun 1582 sampai 1600, cucu dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Tumenggung Sosronegoro termasuk wangsa Joko Tingkir. Karena itu lalu membangun istana Kanjeng Ageng Balamoa di Balamoa. Pati Tegal Mas Ronggo Suradiporo menghendaki kedudukan wakil bupati, tetapi pemerintah Hindia Belanda mengangkat Tumenggung Sosronegoro Jaksa Pekalongan menjadi wakil bupati Tegal. Mas Ronggo merasa tidak puas, kemudian minta bantuan kepada Lurah Randu Gunting, Mas Cilik namanya, untuk mengadakan pemberontakan. Lurah Randu Gunting menyanggupinya. Mereka minta bantuan kepada Man Sangkip dan Mas Gendon dari Pekalongan. Kedua orang itu terkenal sebagai orang yang sangat ugal-ugalan. Dengan gembira tawaran itu diterima dengan maksud agar mendapat untung yang besar dan nanti mendapat kedudukan yang sepadan dengan jasanya. Mas Gendon dan Mas Sangkip segera mulai mengadakan kekacauan. Makin lama makin meluas dan akhirnya timbul perang terbuka. Mas Cilik, Lurah Desa Randu Gunting, terlibat dalam pemberontakan itu dan memimpin langsung. Mas Cilik juga mengharap agar nanti bila berhasil mendapat kedudukan yang baik di Kabupaten Tegal. Pemberontakan Mas Cilik ini terjadi pada tahun 1858 sampai 1859, yaitu selama pemerintahan Bupati Tumenggung Sosronegoro. Tumenggung Sosronegoro dianggap tidak cakap memerintah Kabupaten Tegal, lalu diberhentikan dari jabatan sehingga menderita sakit dan meninggal dunia. Sementara Bupati Tegal kosong dan pemerintahan dipegang oleh Patih Mas Rangga Siradipura. Pemberontakan sudah terlanjur sehingga dalam penumpasannya terpaksa dengan kekerasan senjata. Patih Tegal Mas Ronggo Sidapura tidak bisa berbuat apa-apa untuk memadamkannya, sebab bila dengan terang-terangan menghentikan pemberontakan itu maka akan terbuka rahasianya atau kedoknya. Mas Cilik, Mas Gendon dan Mas Sangkip terus memimpin pemberontakan. Pemerintah Hindia Belanda memberangkatkan serdadunya atau tentara ke hutan Semedo untuk menghancurkannya. Mas Cilik yang bersarang di Kaliori terpaksa bertahan dengan sekuat tenaga. Penduduk banyak yang lari ke lain desa, sebab terpaksa harus menyerahkan makanan atau menjadi pengikutnya. Tempat pengungsian itu kini terjadilah Desa Karangmalang, yang berasal dari kata pring atau bambu dan malang atau melintang. Kata pring atas sepakat penduduk diganti menjadi karang, sehingga terjadilah kata Karang Malang.
Juga ada yang mengatakan bahwa kata malang itu karena penduduk desa Kaliori menderita kemalangan atau malapetaka. Mas Cilik dan kawan-kawannya tidak kuat melawan serangan yang dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan Mas Cilik serta Mas Gendon tewas, sedangkan Mas Sangkip lari ke barat. Tetapi di desa Kemiriamba, Jatibarang dapat ditangkap karena waktu diadakan pemeriksaan kurang memberikan jawaban yang jelas, lalu dibunuh oleh Wedana Jatibarang. Wedana Jatibarang dipersalahkan karena menghakimi sendiri dan menghilangkan jejak dalam pengusutan perkara. Wedana Jatibarang diberhentikan dari jabatannya. Mas Ronggo Suradipura dianggap cakap dalam memberantas pemberontakan. Karenanya oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan menjadi Bupati Tegal dan menjabat antara tahun 1859 sampai 1862. Pengganti Mas Ronggo Suradipura adalah Raden Tumenggung Suryodiningrat tahun 1862 sampai 1864. Kemudian Raden Tumenggung Panji Sosrokusumo tahun 1864 sampai 1869. Setelah Raden Tumenggung Panji Sosrokusumo pensiun, berdiam di Pedawetan Tegal. Pada tahun 1869, Raden Mas Are sudah cukup dewasa untuk diangkat menjadi Bupati Tegal dan bergelar Tumenggung Reksonegoro 9, dan putranya Raden Maskis bergelar Reksonegoro 10. Sumber sejarah Tegal, penulis Sumarno B.A. Demikian kisah pemberontakan Brandel Mas Cilik di Tegal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.